Sekarang masuk tahun baru Islam. Waduh, mestinya semangatnya juga baru. Makanya di semangat baru ini saya juga mau ngobrol sama Ustaz Syahril nih. Dan qadarullah, beliau ternyata punya sesuatu yang mind-blowing mengenai tahun baru Islam nih. Saya baru nggak gitu ya. Tahun baru Islam itu juga bid'ah juga ya? Iya. Itu tidak ada di zaman Nabi. Dengan pengertian tidak ada di zaman Nabi loh ya. Bahkan di masa Nabi itu satuan waktu tahun itu tidak dikenal. Ya. Satuan waktu terbesar itu hanya bulan. Jadi bulan itu muter. Kalau 12 bulan itu sudah ada. Tapi ya mana pangkal mana ujung nggak ada. Meskipun nanti ada yang ngomong gini, Ustaz sebentar, Ustaz nggak salah ngomong nggak? Katanya tahun belum ada. Padahal kan Nabi lahirnya tahun apa? Tahun gajah kan? Ada juga nanti tahun kesedihan, amul huzn. Loh, itu ada tahun. Terus jam katanya belum ada, tapi kan ada istilah jam dalam bahasa Quran, bahasa hadis. Misalnya apa? As-sa'ah. Sa'ah itu jam kan artinya. Nah, udah wafatnya Nabi aja kalau gitu. Wahyu tutup buku, kita punya tahun baru kan gitu. Tapi justru ini mayoritas sahabat menolak. Karena mereka mengatakan, ini gimana sih? Semangat tahun baru malah tahun kesedihan. Karena mengingat kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu berdirilah seorang sahabat yang dengan orang berilmu itu pede, dia mengatakan, aku akan sampaikan satu pendapat, kalian gak akan ada yang bisa nolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ari sudah kesekian kali diberikan kesempatan amal soleh. Wah, kita ini kalau antum lagi ke Jakarta ini jangan sampai nggak ditangkap. Masya Allah. Mengenai tahun baru Islam, tahun baru Muharram ya. Sebelum nanti kita akan masuk ada beberapa poin-poin yang juga mungkin lagi hot juga belakangan ini. Tahun baru Muharram itu saya baru nggak gitu ya. Tahun baru Muharram itu, tahun baru Islam itu juga bid'ah juga ya? Iya. Itu tidak ada di zaman Nabi. Dengan pengertian tidak ada di zaman Nabi loh ya. Bahkan di masa Nabi itu satuan waktu tahun itu tidak dikenal. Satuan waktu terbesar itu hanya bulan. Jadi bulan itu muter. Kalau 12 bulan itu sudah ada. Tapi ya mana pangkal mana ujung nggak ada. Jadi bulan sudah ada. Pekan juga tentu sudah ada. Senin, Selasa, Rabu itu. Bahkan hari-hari itu nama hari kan bahasa Arab sebenarnya. Mas Ari nyadar nggak kalau itu bahasa Arab? Senin itu dari kata apa? Isnin. Oh. Selasa, Sulasa, Rabu, Arba, Kamis, Khomis. Sampai itu Ahad kan Ahad satu kan. Cuma di kita kepleset jadi Minggu. Nggak tahu makan buah pisang di mana kepleset jadi jauhnya gitu kan. Kalau saya dengarnya dulu gara-gara menghormati umat Nasrani jadi Santo Domingo. Iya, dulu ada sekolah di masa Portugis itu ya sekolah dengan nama tradisi orang-orang suci di kalangan agama Katolik kan. Ada Santa Maria, Santa Domingo. Nah, ada sekolah namanya Santa Domingo yang diselenggarakan di hari Ahad. Kemudian jadilah itu menjadi nama Domingo jadi Minggu. Nah, orang Indonesia kan suka nyingkat-nyingkat kan. Nama saya itu Ahmad, tapi saya suka dipanggil Mat gitu. Untung gak ada mati, nganu ya Mat gitu. Abdul gitu, Dul gitu. Nah, Domingo jadi Minggu. Dari Minggu. Tapi tentu lebih berkah kalau kita kembalikan ke hari Ahad lah ya. Tapi berarti sebenarnya kalau dibilang toleransi udah toleransi banget. Oh iya, umat Islam itu secara kesejarahan, secara teori, bahkan dulu hingga hari ini dikenal sebagai umat yang paling toleran. Ya. Kalau toh kemudian ada yang mengangkat 1-2 kasus gitu ya untuk menggambarkan, oh ini umat Islam tidak toleransi, ini orang tidak bijak Mas. Coba negara sebesar Indonesia itu mayoritasnya umat Islam. Kalau yang mayoritas 80% ini mentang-mentang, nggak usah semuanya, separuhnya saja, yang lain jadi pecel lah, kan gitu kan? Paling 2 jam udah. Oh iya, justru karena mayoritas di negeri ini adalah umat Islam ya. Kita masih tetap bisa berdampingan cara damai, bahkan semuanya punya punya tempat yang layak lah, tidak ada diskriminasi di Indonesia kan. Bukan cuma Islam dalam pengertian konteks Indonesia, bahkan kita lihatlah di negara-negara Arab gitu kan, yang mayoritasnya Muslim kan tidak ada ceritanya diskriminasi agama itu tidak ada. Kan? Benar. Tapi justru fakta yang sebaliknya tidak kita dapati dari negara-negara yang konon lebih maju dari negara Islam kan gitu ya. Ya di Eropa diskriminasi jilbab juga masih sangat kuat gitu kan. Simbol-simbol agama Islam juga masih banyak dilarang dan sebagainya. Artinya kalau bicara tentang toleransi, umat Islam nggak usah diajari tentang itu. Bahkan kadang toleransinya suka kebablasan. Kok agama lain Masya Allah gitu kan, memuliakan, menghormati sampai lebay sekali, tapi kepada saudara sendiri ya saya nggak berani lanjutin. Sengit ya. Kan? Nanti kembali lagi temanya benar. Wah benar juga saja kalau dibilang toleransi, kalau mau libur mesti Jumat ya.
Iya, kalau kita bicara umat Islam mau mentang-mentang maksakan gitu kan, udah hari Jumat, wong kita mayoritas mau apa loh, kan gitu kan. Sama dengan bahkan pendirian negara kita itu kan piagam itu dari kan ada yang dihapus itu kalimat yang di Pancasila kan kewajiban menjalankan syariat. Karena ada sebagian saudara kita di Indonesia Timur yang tidak setuju dengan kalimat itu. Sebenarnya kalau umat Islam mau ribut, dalam artian ribut diskusi, mau melanjutkan itu bisa saja kan. Tapi ya demi supaya persatuan terjaga, ya nggak apa-apa lah ini kita coret. Ya. Ini mirip yang kisah Nabi Harun Anda bilang itu ya. Oh iya, betul. Nah, ini belum selesai loh ya masalah Muharram tadi. Karena nanti yang bid'ah itu dikejar itu kan. Oh iya benar-benar. Satuan pekan ada. Satuan pekan ada. Satuan hari ada, satuan jam nggak ada. Jam artinya dalam artian sehari 24 jam itu kan pasti belum ada di zaman Nabi. Meskipun nanti ada yang ngomong gini, Ustadz sebentar, Ustadz nggak salah ngomong nggak? Katanya tahun belum ada. Padahal kan Nabi lahirnya tahun apa? Tahun gajah kan. Ada juga nanti tahun kesedihan, amul huzn. Loh, itu ada tahun. Terus jam katanya belum ada, tapi kan ada istilah jam dalam bahasa Quran, bahasa hadis. Misalnya apa? As-sa'ah. Sa'ah itu jam kan artinya. Nah, yang dimaksud dengan jam itu bukan waktu, satuan waktu yang 60 menit 1 jam, bukan itu. Jadi sa'ah di masa itu waktu sesaat gitu kalau saat itu. Saat itu dari kata saat, dari kata sa'ah. Saat ini kamu di mana? Nah, itu kan sa'ah kan, jam itu sebenarnya. Bahasa Indonesia ada bahasa Arabnya juga ya? Loh, antum ngomong 10 kata pasti akan ada Arabnya di situ. Makanya kalau ada orang anti sama Arab ini tolong hati-hati kalau ngomong. Karena pasti ada Arabnya kan gitu ya. Di Pancasila juga banyak yang Arab. Iya itu jaminan saya. Antum ngomong 10 kata pasti ada 1 yang berbahasa Arab. Iya ya benar juga. Baik, saya lanjut nanti enggak selesai. Tahun gajah itu kok sudah ada tahun padahal katanya tadi belum dikenal tahun kan. Jadi di masa Nabi itu enggak ada hitungan tahun. Nah, yang disebut dengan na'am itu tahun terjemahannya bukanlah satuan waktu yang kita kenal. Tahun adalah terdiri dari 12 bulan. Jadi yang disebut dengan na'am atau tahun itu adalah waktu atau peristiwa besar yang terjadi. Ini penanda. Misalnya gini, ada peristiwa besar, orang lagi kelaparan, maka itu dijadikan sebagai tahun kelaparan. Jadi nanti kalau komunikasi misalnya gini, Mas Ari, kapan nikah? Nikah yang mana? Itu nikah. Ini kapan ya? aman. Kemarin waktu Syawal 2 tahun setelah tahun kelaparan gitu. Oh, saya nikahnya 3 Syawal setelah tahun kelaparan. Jadi penanda saja. Nanti kalau ada peristiwa tentara bergajah, gajah dihancurkan oleh Allah dalam peristiwa yang diabadikan di surah Al-Fil itu, nanti tahun gajah jadinya. Nah, jadi itu kemarin waktu tahun gajah. Jadi tahun itu sebenarnya adalah penanda waktu saja. Tahun tidak dikenal sampai Rasul wafat. Sampai masa Abu Bakar. Jadi umat Islam itu ngitung ya cuma bulan muter gitu aja. Nah, masuk masa pemerintahan Sayyidina Umar terjadilah beberapa peristiwa yang melatar belakangi diusulkan dibuatnya tahun. Nah, salah satunya ada orang janjian, Mas. Yang satu tinggal di Yaman, satu tinggal Syam. Ketemuan di bulan Safar di tahun itu. Pengennya ngirim surat tahun itu, dikirim surat. Tapi Yaman, Syam itu kan jauh. Berbulan-bulan yang terima surat bingung. Ini tahun ini kah tahun depannya lagi? Karena nggak ada tahun kan? Akhirnya yang ngirim surat datang tahun itu, yang terima surat datang tahun berikutnya. Bayangkan orang janjian selisih setahun. Jadi kalau Mas Ari janjian sama teman, kayak sama saya tadi molor 1 jam, tolong dimaklumi, bukan 1 tahun gitu. Nah itu kemudian diadukan kepada Sayyidina Umar. Gara-gara nggak ada tahun nih kita jadi ini. Ada lagi beberapa riwayat ya yang melatar belakangi, diantaranya Sayyidina Umar itu ngirim surat. Kalau suratku ini nyampe, tolong instruksiku segera dilaksanakan di bulan ini gitu. Nah, para pejabat yang di wilayah-wilayah dekat nggak jadi masalah, surat diterima lebih awal. Tapi yang di Bahrain, yang di Mesir, yang di daerah-daerah jauh itu surat sudah berbulan-bulan baru nyampe. Mereka bingung, ini bulannya dimaksud bulan kapan? Tahun ini atau masih tahun depannya? Akhirnya ini diusulkan kepada Sayyidina Umar agar dibuat tahun. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab itu langsung ngumpulin sahabat. Udah kita harus bikin tahun. Sahabat sepakat untuk beberapa poin-poin penting, tapi tidak sepakat untuk beberapa poin-poin lainnya. Yang disepakati, mereka sepakat bikin tahun sendiri. Padahal tahun Masehi sudah ada, tahun Masehi sudah dikenal. Tahun Cina juga sudah populer, sahabat sudah mengenal tuh. Tahun Persia ada, tahun Yahudi juga sudah ada. Tapi semua sepakat kita punya tahun sendiri. Ya. Kemudian sahabat juga sepakat bahwa yang dijadikan awal tahun itu bukan saat mereka rapat itu atau masa Abu Bakar. Mereka sepakat di masa kehidupan Nabi SAW.
Masalahnya Nabi kan hidup selama 63 tahun. Ya. Dari 63 itu mana tahun pertamanya? Nah, uniknya Mas, itu terjadi perdebatan yang seru di kalangan para sahabat. Padahal dalam tanda kutip ini kan masalah sepele kan, nentukan tahun, udah ini aja kan gitu kan. Tapi para sahabat itu ingin umat Islam dapat pesan yang kuat dari apa itu tahun baru. Makanya dicari momen yang kira-kira punya efek itu tadi, yang bisa ada nilainya. Ada yang ngusulin lahirnya Nabi. Jadi pas lahirnya Nabi kita punya tahun baru. Ya. Sahabat nggak setuju. Tahu alasannya? Kenapa? Karena nanti kita mirip sama tetangga sebelah yang menjadikan tahun kelahiran Tuhannya atau nabinya gitu. Tapi kan Nabi ini bukan Ustaz. Bukan Nabi, bukan Tuhan. Artinya Tuhannya kan lahir, kalau kita kan nggak lahir. Artinya sahabat itu punya pesan yang kuat bahwa kita itu jangan tasyabuh. Jadi itu ya, selama kita bisa beda, ngapain kita disama-samakan? Kalau kita kan enggak kan, selama bisa sama-sama beda. Jadi semangatnya beda Mas ya. Ada yang usulkan termasuk pas awal turunnya wahyu. Udah pas turun wahyu berarti 40 tahun setelahnya. Kan Nabi udah keren jadi nabi gitu kan. Tapi sahabat banyak enggak setuju. Alasannya karena ketika Nabi jadi wahyu tidak banyak perubahan. Yang musyrik tetap nyembah berhala, yang mabuk tetap teler. Bahkan umat Islam masih lemah. Jadi bisa kita baca ya, sampai pesan yang ingin disampaikan untuk tahun itu sampai dipilih kayak gitu. Termasuk ada yang ngusulin pas perang Badar. Ini kan pertemuan antara kebenaran dan kebatilan kan. Udah saat itu tahun baru. Sahabat ada nggak setuju karena itu tadi nanti kesannya kok yang diangkat perang. Islam agama perang gitu. Nggak begitu aja kita sering dituduh sebagai agama perang dan sebagainya. Untung aja namanya bukan pas diangkat tahun baru kita pas perang Badar karena namanya pasti bukan tahun baru Hijriah. Termasuk ada yang mengusulkan wafatnya Nabi. Udah wafatnya Nabi aja kalau gitu. Wahyu tutup buku, kita punya tahun baru kan gitu. Tapi justru ini mayoritas sahabat menolak karena mereka mengatakan ini gimana sih? Semangat tahun baru malah tahun kesedihan. Karena mengingat kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu berdirilah seorang sahabat yang dengan orang berilmu itu pede dia mengatakan, aku akan sampaikan satu pendapat. Kalian gak akan ada yang bisa nolak. Orang ini kemudian dipersilakan oleh Sayyidina Umar. Silakan Abu Turab kum. Ayo, siapa? Abu Turab. Abu Turab siapa? Abu Turab itu bukan nama aslinya, itu julukan. Abu bapak, Turab tanah, bapaknya tanah. Tuan tanah. Siapa ya Abu Turab? Saya baru dengar nama. Saya kasih pilihan ganda seperti biasa. A. Mulyono. Terus? B. Mukidi. Mulyono Mulyani. C. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Wah sulit nih. Pulang saya Mas. Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali itu gelarnya Abu Turab. Bapak tanah. Dan itu ada ceritanya unik sekali. Itu bahkan kaitannya dengan rumah tangga. Nabi yang ngasih nama Abu Turab itu. Sayyidina Ali mengatakan begini. Jadikan hijrahnya Nabi awal tahun baru kita. Kenapa? Karena di saat itu umat Islam sudah memiliki kekuatan dan sudah punya negara sendiri dan mereka bersatu dalam persaudaraan yang kuat. Itu sahabat langsung standing applause kalau bahasa kita. Sepakat bulat tanpa khilaf, ketuk palu jeder. Jadi kita lihat ya pesan yang kuat dari para pendahulu kita. Tahun baru bukan cuma sekedar ganti kalender. Tapi ada pesan persatuan, ada pesan kekuatan, ada pesan kebersamaan. Yang pesan itu nyaris hari ini tenggelam. Kita cuma gagap gembita dengan ya tahun baru sebentar, nyalakan obor atau apa, habis itu kita nggak ada perubahan sama sekali. Malah tahun barunya kita udah ikut-ikut lagi. Dan belum selesai Mas. Kenapa? Karena begitu sudah ketemu, ini kita ke tahun barunya pas Hijriah. Dan itu loncat. Langsung saat pas rapat itu masuk tahun ke-17. Jadi umat Islam tuh nggak pernah ketemu namanya tahun 16, tahun 15, tahun 14 tuh nggak pernah ketemu. Tahun ke-1 nggak pernah ketemu. Langsung loncat. 17 saat itu langsung 17. Nah sehingga Allah yarham Kiai Haji Jainuddin MZ itu pernah mengatakan Muslim Indonesia punya 3 17 yang istimewa. Saya izinkan saya tambah bukan 3, 4. 17 Agustus, 17 Ramadan, 17 rakaat dan 17 Hijriah. Saat kita punya tahun sendiri, ya. Unik Ustaz. Ketika ditentukan kita udah di tahun 17 saat itu bid'ah artinya. Belum ada dikenal sebelum belum ada ya gitu ya. Ya. Maksudnya di zaman Rasul belum ada, enggak ada wong rapatnya aja itu sudah tahun ke-17 kan. Bagaimana menentukan Rasulullah itu lahirnya di tahun sekian gitu misalnya. Nah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cara ngitungnya nggak ada dihitung. Zaman Nabi nggak ada Nabi itu lahir, nggak ada pembicaraan itu dan nggak penting pada masa itu kan. Cuma para mu'arikh, para ahli sejarah ngitungnya begini. Kalau sebelum Hijriah maka Nabi biasanya tahunnya disebut gimana?
13 tahun sebelum kenabian gitu, atau 13 tahun sebelum Hijriah, atau 14 tahun sebelum Hijriah gitu. Jadi kayak sebelum Masehi sama sesudah Masehi itulah. Gitu. Jadi kita itu ada sebelum Hijriah dan Hijrah. Berarti 40 tahun sebelum Hijriah Nabi. Enggak, Nabi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup 40 tahun jadi nabi. Setelah itu di Mekah 13 tahun. Berarti 13 tahun 53 ya. 53 Dan jadi usia 53 tahun itu kita punya tahun baru. Karena beliau saat itu hijrah. Ya. Tapi sekali lagi di masa Nabi enggak dikenal hijrah, di masa Abu Bakar juga belum ada. Pas itu pun masa pemerintahan Umar itu sudah mendekati paruh akhir kekuasaan beliau. Nah, masalah belum selesai, Mas. Oke, kita sudah ketemu tahun ke-17. Tahun ke-18 gimana cara nentukannya? Karena bulan itu kan muter itu, enggak ada awal nggak ada akhir. Sahabat ada yang ngusulin, udah Ramadan aja. Ramadan tuh bulan pertama, pas puasa kita nyari hilal, ketemu, langsung tentukan tuh bulan kita masuk tahun baru. Ya, tahun baru. Ada nggak setuju, ada yang gini. Nah, Sayyidina Umar ngomong. Ada menurut riwayat Sayyidina Utsman ya, tapi riwayat yang lain ini Sayyidina Umar karena beliau khalifahnya. Kapan umat Islam itu berkumpul dalam jumlah yang besar di tempat dan di waktu yang sama? Sahabat kompak, ya haji lah. Pas haji kan kumpul di Mekah dalam waktu yang bersamaan, dalam jumlah yang besar. Maka apa kata beliau? Kalau begitu, jadikan Muharram saat mereka kembali ke negerinya sebagai awal bulan kita. Kenapa? Karena mereka kembali dengan semangat persatuan. Lagi-lagi pesannya persatuan. Masya Allah. Supaya ketika umat Islam yang terpencil dari daerah-daerah itu tahu bahwa mereka punya saudara yang jumlahnya besar itu kan, banyak. Gitu. Jadi pesan yang kuat dari tahun baru Islam itu, baik pemilihan bulannya dan juga tahunnya adalah persatuan, kekuatan, ukhuwah, persaudaraan. Nah, jadi Muharram itu masih dipilih sebagai awal bulan bukan karena Muharramnya dalam tanda kutip, ya, tapi karena letaknya setelah Dzulhijjah. Jadi kalau seandainya setelah Dzulhijjah itu Syawal, ya Syawal bulan pertama kita. Jadi karena letaknya di belakang Dzulhijjah. Astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi ternyata banyak elemen untuk menentukan itu ya, nggak mudah ya, dan orang-orang berilmu semua lagi nih. Iya, dan itu nggak ada dalilnya. Dan dalilnya Muharram bulan nggak ada. Bulan itu cuma muter aja tadinya gitu ya. Sehingga pesan ini seharusnya harus kita tangkap di 1447 Hijriah ini. Udah waktunya kita bersaudara, waktunya kita bersatu, waktunya kita untuk meraih kemenangan kembali. Ya kalau kita maksudnya berarti kebid'ahan itu adalah sesuatu yang nggak semua berarti dosa kan maksudnya? Iya, tentu. Itu mengapa dalam pandangan mayoritas ulama, saya sebut mayoritas karena memang ada minoritas yang tidak seperti itu. Mengatakan bahwa bid'ah itu al-bid'atu bid'atan, bid'ah terbagi jadi dua. Kalau dia bersepakatan, artinya dia tidak bertentangan dengan syariat, maka dia bid'ah hasanah. Kalau dia bertentangan dengan syariat, artinya dia justru mengandung keburukan, maka dia bid'ah sayyi'ah. Ini masyhur dipegang oleh ulama-ulama Syafi'iyah, Hanafiyah. Bahkan ada ulama membagi bid'ah jadi 5, Mas. Apa aja tuh? Ini Imam Is Abdus Salam. Imam Is Abdus Salam ini ulama yang gelarnya Sultanul Ulama. Jadi kalau kita kenal namanya Sultanul Aulia, ya kan, raja para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada ulama kita yang gelarnya Sultanul Ulama, rajanya para ulama, Is Abdus Salam. Beliau mengatakan bahwa bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah yang haram, artinya kalau kita kerjakan dosa. Ini makfum lah ya. Misalnya kebid'ahan yang bertentangan dengan syariat. Ada yang makruh. Apa termasuk bid'ah yang makruh? Menghias mushaf Al-Quran. Jadi sebenarnya menghias buat kaligrafi itu makruh dalam pandangan ulama dahulu. Maksudnya menghias tulisan itu atau menghias Al-Qurannya? Menghias Al-Quran termasuk menghias tulisan. Misalnya nih, kalau di zaman dulu Mas, menghiasnya itu nggak kaleng-kaleng. Mushaf ditulis halamannya sampulnya itu dengan emas. Dengan emas, orang dulu tuh ngias gitu. Nah itu makruh karena apa? Karena ada unsur tabzir kan, kemubaziran. Ya, itu makruh ya kayak gitu. Itu contoh saja. Ada bid'ah yang mubah. Ya, bid'ah yang mubah itu misalnya orang makan pakai sendok, orang makan pakai sumpit. Itu mubah saja. Nggak ada zaman Nabi, tapi tidak dosa, tidak juga makruh. Ya minimal dia mubah. Ada bid'ah yang sunnah. Apa bid'ah yang sunnah? Bid'ah tidak ada di zaman Nabi tapi bagus kita laksanakan. Contohnya apa? Bid'ah yang sunnah itu tarawih membaguskan suara adzan. Ya, itu termasuk yang sunnah. Kemudian tarawih 20 rakaat. Yang di masa itu tidak dikenal. Umar bin Khattab yang buat bid'ah itu. Nanti ada bid'ah yang wajib. Malah kalau kita nggak buat bid'ah dosa kita. Ayo, apa itu?
Bid'ah yang wajib. Wajib, dosa. Itu menurut Imam Abdul Salam. Kalau nanti pemirsa ada yang ngamuk nggak terima, ya saya kenalkan sama beliau biar debat sama Imam Abdul Salam. Ini yang diungkapkan sama Ustadz ini adalah memang ungkapan dari ulama. Artinya dari ulama ya, bukan dari antum sendiri keluar mengarang ini enggak kan? Kita nggak punya otoritas untuk itu. Agama kita ini agama data, Mas. Bisa dicek. Kalau saya ngibul gitu kan, mana ada Imam Isa Abdul Salam ngomong gitu ya. Tinggal cek aja, tanya di kitab. Mungkin karena referensinya belum baca aja kali gitu ya. Jadi kita boleh tidak setuju dengan adanya konsep pembagian bid'ah. Kita cenderung mengatakan bid'ah itu semua sesat dan sebagainya. It's okay, itu ada ulama yang memang mengikuti itu, tapi itu pendapat minoritas loh ya. Mayoritas justru masih memilih bid'ah itu tidak dipukul hantam kromo semuanya haram enggak. Bahkan tadi itu ada yang wajib. Apa contohnya yang wajib? Contohnya diantaranya adalah ilmu tajwid. Orang kalau nggak mau itu kan nggak ada. Antum kalau mimpi ketemu sama Sayyidina Abu Bakar terus nanya, wahai Abu Bakar, aku lupa hukumnya non mati ketemu apa ya? Itu Sayyidina Abu Bakar bakal bingung dia, nggak tahu apa hukumnya. Karena di masa itu belum ada istilah iqlab, izhar. Jadi di zaman Nabi juga botak tulisannya. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah. Dia di zaman Nabi bukan cuma botak, pelontos. Loh, kan kalau kita kan ada kitab gundul tuh kan. Gundul itu kan ada titiknya. Di zaman Nabi itu tidak bertitik, tidak berbaris kan. Jadi bahkan mushaf Al-Quran tuh bid'ah di zaman kita ini. Dulu tulisan tuh Mas, ba itu sama dengan ta, sama dengan sa, sama jim, sama dengan ha, sama kho itu sama, serupa. Dal sama dal, ro sama za, sin sama shin. Karena kehebatan orang Arab di masa lalu, tak dititikin, tak dibarisin tetap bisa baca. Nah setelah itu kan orang mulai kesulitan. Bedakan ba sama ta. Nah dikasih beda. Ba titik bawah, nun titik atas, ta titik dua. Belakangan orang sudah dikasih titik masih nggak bisa baca, ya kan? Akhirnya dikasih baris. Fathah, kasroh, doma. Belakangan sudah dikasih fathah, kasih kasroh, kasih doma nggak bisa baca. Enaknya diapain? Di ruqyah aja. Mumpung ada Ustadz Israfil, kita suruh ruqyah gitu. Oh jadi Quran aja itu bid'ah. Iya, dan itu wajib. Kalau hari ini misalnya Mas Ari ngomong ini, aku ingin kembali di masa Nabi, mushaf Quran ditulis seperti di masa Nabi. Anda malah justru bukan menghidupkan sunnah, Anda justru membuat bid'ah. Ya, ini sunnah ya, ini bid'ah yang wajib gitu kan. Oh ya. Jadi pemahaman saya ini misalnya ada yang menyangka bahwa semua bid'ah itu haram. Ya. Berarti hidupnya nggak pakai kalender. Iya, seharusnya konsekuensinya begitu. Nggak pakai kalender, nggak pakai jam, nggak pakai entah itu kalendernya mau Masehi, entah atau Hijriyah pun enggak, karena nggak ada zaman Nabi kan? Iya, betul. Berarti nggak ada. Dan baca Qurannya juga jangan Quran sekarang. Benar. Iya Mas, konsekuensinya begitu gitu. Jadi kita nggak mengatakan bahwa Anda meyakini bahwa bid'ah itu begini dan sebagainya. Itu pendapat Anda, tetapi faktanya memang secara sejarah begini. Kan ada orang menggampangkan masalah bid'ah, ngomong gini. Bid'ah kan gampang. Kalau masalah urusan dunia, kayak pesawat, mobil, jam, itu kan masalah dunia, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu dalam masalah urusan agama. Masalahnya agama kita ini bukan agama yang secara tegas memisahkan urusan dunia dan akhirat. Agama dengan dunia, kan gitu kan? Urusan dunia diatur oleh Islam, ya kan, sampai kita pipis saja diatur kan? Makan kita diatur, padahal itu urusan dunia loh. Sehingga memisahkan itu tidak mudah, itu fakta yang pertama. Anda enak aja nyebutin ini masalah dunia nggak apa-apa, ini masalah agama nggak boleh. Masalahnya mau dipisahin itu, memindainya itu nggak mudah. Yang kedua faktanya, justru para ulama sepanjang sejarah nggak begitu cara menghukuminya, nggak begini. Ini ada masalah baru, masalah agama atau masalah dunia? Masalah dunia, nggak apa-apa, nggak begitu. Mereka teliti, mereka kaji, kemudian mereka kumpul bermusyawarah, baru ditetapkan ini bid'ah atau tidak bid'ah. Mau saya kasih contoh Mas, contohnya. Awal mula kemunculan keran.
keran tuh wudu. Itu awalnya dihukumi bid'ah oleh ulama. Loh, padahal kalau kita bicara mau sederhana kan seakan-akan kita bilang gini, loh itu kan apa masalah? Keran kan bukan masalah ibadah. Tapi ulama memandangnya nggak begitu. Keran ini memang alat, tapi dia masuk ke dalam unsur ibadah kita, yaitu wudu kita. Mempengaruhi cara wudu kita. Kalau di zaman Nabi kan menciduk dan sebagainya. Ini tinggal diputar. Maka 4 mazhab sepakat awalnya melarang, karena ini bid'ah. Kemudian setelah berlangsung lama, satu mazhab yang mulai menimbang ulang mengatakan ini kayaknya nggak bid'ah deh. Kayaknya sesuatu yang kata toh bid'ah dia bagus, nggak merusak ibadah, orang jadi mudah berwudu. Itu mazhab Hanafi yang pertama mencetuskan. Makanya keran dalam bahasa Arab itu namanya Hanafiyah, diambil dari mazhab Hanafi yang pertama kali membolehkan. Nah, berangsur-angsur mazhab yang lain mulai menerima ini bid'ah hasanah ternyata, karena dia bukan keburukan. Nah, sampai hari ini diterima kan. Kalau dulu awal-awal Mas Ari kalau hidup di tahun 80-70 itu masjid-masjid rata-rata nggak pakai keran, biasanya pakai kolam, ya kan, kolam gitu kan. Sekarang masih ada nggak pakai kolam kan, nggak ada pakai. Berarti mazhab Hanafi juga menjalankan bid'ah dulunya. Awalnya bahkan itu sempat ibaratnya diomelin sama 3 mazhab yang lain lah. Awalnya itu kan. Gitu ya, akhirnya yang ngomelin ikut gabung. Ikut join. Oh, jadi sekarang ya mudah-mudahan menjadi pencerahan. Artinya gini Mas, kadang butuh waktu untuk mendewasakan orang dalam beragama. Ya gitu. Sehingga ketika ada orang yang merasa bahwa ini bid'ah, ini yang benar, itu bisa jadi bukan karena dia teguh dengan keilmuannya, tetapi dia masih belum banyak tahu. Ya. Kita saksikan lah ustadz-ustadz kita, ya termasuk mungkin sedang berbicara dulu awal keluar kandang Mas, ijazahnya masih anget. Wah itu pokoknya nggak ada orang yang benar. Pokoknya kita itu tembak rata kan. Tapi setelah kita terjun ke masyarakat, ternyata teori yang kita dapatkan di pondok, di kuliah itu harus diselaraskan dengan fakta masyarakat yang kadang kan gitu kan, nggak semuanya ideal. Kita di pondok ya semuanya ideal, wong semuanya santri, kiai, orang-orang soleh di situ. Begitu di masyarakat kita berhadapan dengan orang yang mendang-mending tadi kan. Nah sehingga kita saksikan biasanya ada yang keras, itu biasanya di awal-awal. Makin kesini kan kita saksikan lah, ustaz kita makin bisa bicara. Jujur saya dulu pertama kali ngaji juga saya polisi haram dulu sama keluarga. Jadi haram sama keluarga kan. Salah ini salah, nggak boleh gitu. Lama kelihatan dari wajah sisa-sisanya masih ada. Tapi menarik teman-teman semuanya ya. Kadang kita kalau tanpa referensi, tanpa data, tanpa mungkin banyaknya referensi kita yang jelas tentunya juga makin mempersempit seolah-olah agama kita sempit banget. Tapi setelah saya dengar dari antum tadi, kalau kita anggap semua bid'ah itu haram, mungkin makan nggak pakai sendok ya sekarang. Dan agama ini menjadi kayak agama yang serba ribet, agak serba susah. Kita dikit-dikit, jangan-jangan bid'ah, dan bid'ah konsekuensinya nggak hukumannya nggak sederhana kan, neraka kan Mas. Siapa umat Islam yang tidak takut neraka, ya kan? Neraka itu adalah puncak ancaman. Kalau cuma diancam ente kalau membuat bid'ah nggak bisa kawin gitu kan, itu agak mending kan, paling jomblo tua. Tolong yang jomblo jangan ngamuk ya di sini ya. Bid'ah itu mendekati kafir. Lah, neraka itu apa namanya? Masuk neraka kan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah itu sesat itu neraka. Berarti apa? Berbuat bid'ah sama dengan neraka. Masa gara-gara kita makan pakai sumpit langsung auto neraka kan nggak banget gitu ya. Nah, sehingga di sini memang dituntut kita itu harus dewasa dalam beragama, melihat dari berbagai macam sisi. Apa yang disebut dengan bid'ah. Ulama itu nggak sembarangan menghukumi bid'ah, sebagaimana tidak sembarangannya menghukumi tadlil, kesesatan dan kekafiran. Itu Mas, orang itu mau dikafirkan harus lewat mahkamah pada masa itu, di masa Islam. Nggak seperti kita hari ini, beda sedikit auto kafir, auto sesat. Nggak bisa. Jadi kalau beda sedikit udah auto kafir jatuhnya. Iya. Ibaratnya gini, zaman Nabi dulu orang baca syahadat auto muslim. Ya. Dulu orang itu sibuk mengislamkan orang. Selama bisa diakui Islam, diakui Islam. Sekarang kita kayaknya punya kesemangatan mengeluarkan orang dari Islam. Kenapa? Karena dianggap Islam ini terlalu sempit ya. Nanti kalau kebanyakan masuk surga kita nggak dapat kapling. Kirain gitu kali ya. Iya. Saya kasih contoh Mas, mumpung saya ingat ini ya. Kadang bahkan cara memahami kita itu suka sungsang kebalik. Itu ini loh, kehamilan dong. Kebalik. Kadang nafas agama syariat itu pengennya ke utara, kita malah pengennya ke selatan. Agama pengennya kita itu ke arah timur, yang kita pahami ke arah barat. Contoh yang paling terkenal misalnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kan kita kenal kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya adalah muslim yang lurus, yang benar. Kalau kita mau bicara tentang istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu istilah nggak ada di zaman Nabi. Nabi nggak mengatakan kalian yang benar yang Ahlus Sunnah wal Jamaah loh ya.
yang bukan ahlu sunnah itu ahlu susah gitu. Enggak ada begitu. Istilah ahlu sunnah wal jamaah dibuat oleh para ulama sepeninggal Nabi sebagai mumayyizat, sebagai pembeda untuk orang yang ngaku Islam tapi kemudian enggak menjalankan Islam dengan baik. Maka disebut dengan orang Islam ahlu sunnah wal jamaah. Ulama yang berbeda, siapa yang pertama kali menyebut ini? Ada yang mengatakan ini adalah Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika belum menafsirkan firman Allah Ta'ala, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Surah Al-Imran itu ya. Hari kami putihkan wajah dan hari kami hitamkan beberapa wajah. Nah, beliau mengatakan yang putih wajahnya adalah ahli sunnah wal jamaah, yang hitam wajahnya adalah ahli bid'ah. Maka sejak itu dibuatlah istilah orang Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Islam namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebenarnya ahli sunnah wal jamaah itu sinonim daripada Islam. Semua. Iya. Kenapa? Karena kalau bicara ahli sunnah itu kan berarti pelaku sunnah. Ya. Orang Islam yang agamanya benar pasti ngikuti sunnah Nabi. Ya. Ada nggak kira-kira orang Islam yang ngikuti sunnah selain Nabi? Kan nggak ada. Hanya kemudian cara memahami sunnah Nabi kan berbeda-beda, ya kan? Perbedaan masalah sahih tidak sahih, apakah tekstual atau kontekstual, kan gitu kan? Apakah ini sifatnya umum atau khusus? Tapi semua dengan perbedaan itu umat Islam itu ngikuti sunnah Nabi. Yang tak keluar daripada itu, yang nggak masuk ke dalam itu mungkin orang-orang Rafidhah saja. Karena mereka kan nggak mengakui hadis kan, mereka punya hadis sendiri, orang-orang Syiah Rafidhah atau kalangan inkar hadis, Mas. Ada kalangan inkar hadis itu mereka nggak mau pakai hadis Nabi, mereka maunya cuma Quran. Tapi secara global istilah ahlu sunnah wal jamaah itu ya Islam yang yang benar menjalankan. Nah, kata jamaah ahlu sunnah wal jamaah itu artinya apa? Jamaah ya artinya umum. Rame. Jadi kita pahami. Ketika ulama dahulu itu menyebut ahlu sunnah wal jamaah, semangatnya adalah merangkul umat Islam. Ayo kita ini satu keluarga besar. Berjamaah ya. Ya gitu kan. Kemudian hari ini kita mengistilahkan ahlu sunnah wal jamaah untuk mengkerdilkan umat Islam. Kita pahami, kita rebutan kan. Kami ahlu sunnah wal jamaah, ente ahli susah berjamaah. Oh enggak, kami yang aswaja, ente yang azwaja. Mungkin gitu kan. Padahal kalau kita pahami, ahlu sunnah wal jamaah itu adalah semua umat Islam. Karena faktanya umat Islam itu pasti ngikuti sunnah. Ya, pasti ngikuti jamaah kaum muslimin, kecuali yang ya perintilan-perintilan yang kecil-kecil itu. Coba. Jadi sebenarnya justru kita pahami secara luas ya. Kalau jadi tujuannya orang dulu buat supaya kita bersatu, kompak dengan satu istilah yang menyatukan, malah justru itu dijadikan alasan kita berpecah belah. Itu dia. Jadi sama dengan hadis, Mas. Hadis iftirak itu yang katanya umat Islam akan pecah menjadi 73 kan? Yang masuk surga berapa? Satu kelompok kan. Itu tahu nggak, Mas? Sejak awal hadis ini diperdebatkan, perdebatannya sengit dari kalangan para ulama. Tapi perdebatannya semuanya mengerucut kepada satu tujuan, untuk supaya umat Islam semuanya itu selamat, yang nggak selamat sedikit. Jadi mulai dari pendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semuanya tujuan sama, kita masuk surga rame-rame, yang masuk neraka cuma sedikit. Saya kasih contoh gini supaya sampean nggak tambah bingung. Hadis tentang umat akan berpecah 73 itu sedari awal ada yang menerima, ada yang menolak. Di antara yang menolak hadis ini adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini nggak boleh diterima. Karena apa? Menyebabkan umat Islam saling tuding, saling tuduh, merasa lebih mulia selama sunnah gara-gara hadis ini. Padahal faktanya hadis-hadis Nabi justru menunjukkan yang sebaliknya. Nabi itu justru di hadis yang lebih sahih mengatakan sebagian besar umat Islam masuk surga. Contohnya Rasul mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Kan bodoh betul orang kalau enggak mau masuk surga. Makanya sahabat ada yang nanya kan, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang enggak mau masuk surga?" Kalau orang enggak mau poligami banyak lah kan gitu, takut sama enggak usah dilanjut Ustaz. Sama. Ini masalahnya semua yang di sini, Ustaz. Enggak ada orang yang takut poligami. Semuanya berani. Cuma kepengen. Berani sama berani ngomong aja. Baik, kita kembali. Gimana tadi, Mas? Tadi apa namanya? Kok nggak mau? Masuk surga? Nggak mau surga. Nah, Rasul mengatakan, "Wa man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaati aku, ya dia masuk surga. Siapa yang enggan, siapa yang memaksiati aku, maka dia enggan masuk surga. Lihat kalimat Nabi. Nabi membuka dengan semua umatku masuk surga kecuali segelintir yang tidak mau. Kalau Rasul ingin mengatakan umat yang masuk neraka, kalimatnya nggak begitu. Pasti begini kalimatnya. Umatku semuanya masuk neraka kecuali yang taat kepadaku. Kan selesai. Nggak nanya sahabat sudah kan? Tapi Nabi nggak mengatakan begitu. Ini menunjukkan kalau Rasul mengatakan bahwa umat ini terbesarnya masuk surga. Satu. Hadis yang kedua, Rasul mengatakan apa?
inilah arju antakunu syatra ahlil jannah. Aku berharap kalian wahai umat Islam, umatku ini, umat Muhammad adalah yang akan memenuhi surga, bahkan separuh dari kalian akan memenuhi surga. Jadi Mas Ari bisa bayangkan, Nabi Muhammad kan baru 1.500 tahun ya. Yeah. Oke lah, mungkin kapan kiamat kita nggak tahu. Katakan masih 500 tahun lagi. Yeah. Berarti kan 2.000 tahun. Kebelakangannya lebih panjang dari masa-masa umat-umat yang lain. Tapi Rasul mengatakan bahwa umatnya yang akan banyak memenuhi surga. Minimal separuh. Bahkan ada hadis yang mengatakan, Rasul mengatakan 2/3 penduduk surga adalah umat beliau. Itu tidak akan mungkin terjadi kalau umat Islam sebagian besarnya sesat. Benar. Ya kan logikanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada kelompok yang mengatakan yang masuk surga cuma sedikit, kebanyakan masuk neraka, itu sama dengan mengatakan Nabi nggak pandai mendidik umat. Nabi ini, iya kan? Benar. Ulama-ulama kita ini bodoh-bodoh semuanya. Iya. Kok tersesat semua? Iya, gitu tersesat semua. Gimana coba Nabi ninggalin? Astagfirullah. Nah, sehingga ulama sedari awal mendhaifkan hadis itu. Kita nggak bisa menutup mata. Ada ulama yang nggak menerima hadis ini. Oke lah, kita terima. Kita termasuk kelompok yang menerima hadis itu sahih. Ulama belum selesai. Yang diterima itu hanya beberapa lafaz sambungannya yang tidak diterima. Ada yang begitu. Misalnya apa? Mereka hanya menerima lafaz sampai umat pecah 73. Tidak ada tambahan semua masuk satu masuk surga. Itu tidak ada. Semua masuk neraka, satu masuk surga. Tambahan itu ditolak oleh kalangan yang menerima hadis itu pun. Coba bayangkan. Oke. Kemudian ada ulama tingkat 3-nya yang menerima semua lafaz bahwa 73 itu 72 neraka, 1 surga. Mereka dengan penjelasan apa? Tetap yang 1 itu adalah yang terbanyak. Sawadul a'zam, kelompok terbanyak. Kan logikanya enggak selalu 72 itu pasti lebih banyak dari 71. Kenapa? 72 mungkin naik motor. Yang 1 naik kapal feri. Ya kan? Kan gitu kan. Dan itu terbukti bahwa umat Islam itu walaupun satu kelompok itu adalah yang terbanyak. Ya. Walaupun nanti ulama ada yang menafsiri kata al-jamaah, jamaah itu ada yang terbanyak, ada sahabat Nabi, ada umumnya ulama Islam yang mengikuti umumnya ulama Islam. Apapun penafsiran tentang kata al-jamaah tetap merujuk kepada umumnya umat Islam. Karena umumnya umat Islam mengikuti sahabat Nabi. Umumnya umat Islam mengikuti para ulama, bukan pendeta, bukan biksu, bukan pemuka agama lain. Kan gitu. Sampai ulama pada ujungnya mengatakan begini. Di antara Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa maksud 73 itu bukan umat Nabi Muhammad, tapi adalah umat tempat Nabi Muhammad diutus. Gini Mas, Nabi Muhammad kan diutus 1500 tahun yang lalu. Diutus kepada seluruh umat manusia, baik itu muslim ataupun kafir. Nah jadi 73 itu dihitung termasuk yang kafir-kafirnya tadi. Namanya umatud dakwah, umat dakwah. Jadi Nasrani masuk, Yahudi, mungkin ini semua masuk, golongan lain, umat Islam itu masuk 1 di antara yang daripada 73. Jadi yang 72 itu kebanyakan adalah non muslimnya. Gitu. Jadi yang selamat itu yang bersyahadat itu. Iya, jadi muslim dong semuanya. Terus hari ini kita kerdilkan, kita kecilkan kita sama kelompok kita. Itu pun kelompok kita masih berantem lagi sesama kelompok kita. Kapan? Alangkah naifnya cara beragama kita kan gitu Mas ya. Bener, jadi malah sempit ya. Kalau pikir-pikir berarti kalau ada ya sudah bersyahadat, sudah jadi muslim, punya kesempatan untuk menjadi satu rombongan itu saat ya. Tapi ada juga yang mengatakan, ya situ kan Islam, tapi kan Islamnya bukan pengajian ini. Kan gitu kan? Iya, betul. Ya Islam sih Islam, tapi Islamnya bukan ini. Jadi dia punya syarat lebih tinggi dari syaratnya Nabi nih. Subhanallah. Misalnya kayak gitu. Jadi justru pemahaman ini harus kita hilangkan semestinya. Ya karena sedari awal cara kita memahami dalil-dalil agama itu suka kebalik-balik itu tadi Mas. Ya, saya sering kok dikomentari. Misalnya apa? AST itu genrenya kalau dakwah persatuan, bagaimana mempersatukan umat Nabi Muhammad kan gitu. Saya berusaha mempersaudarakan berbagai macam pemikiran dari berbagai macam mazhab. Tahu nggak di antara yang komen-komen ngomong apa? Mereka katakan gini, Ustadz ini gimana? Wong Nabi loh sudah ngomong kalau umat ini bakal pecah jadi 73. Wong Nabi sudah mengatakan akan ada yang di neraka sebagian besarnya, kok Anda? Itu kan pemikiran yang sangat fatal, fatalisme yang sangat, kan sama dengan ketika berjihad. Kita ini berjihad lawan si rewel gitu kan, nggak mungkin menang. Karena memang umat ini tidak akan menang kecuali turunnya Imam Mahdi. Kan seperti itu cara. Jadi cara memahami dalil itu kebalik. Nabi itu ketika mengatakan, kalau toh hadis ini sahih ya, umat akan pecah, bukan kutukan. Nabi mengatakan begini, kalian jangan berpecah belah. Yang rukun ya nak ya, kalau bahasa kita kan, yang rukun ya umatku ya. Entar kalau kalian
berantem, kalian tuh bukan cuma jadi 2 kelompok, 3 kelompok, jadi 73. Itu bakal sengit sekali ributnya kalian. Makanya apa? Pahami ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Jadi itu pesan kayak ada orang tua ngomong ke anak gitu. Nak, kamu hati-hati ya. Ini mau liburan di sana. Di sana tuh banyak buaya, ada kemarin di ini gitu kan. Atau di jalan tuh banyak kebutuhan. Itu bukan ngomong kamu bakal begitu, enggak begitu. Jangan begitu. Minta dihindari karena kalau kamu nak malam-malam keluar gitu, nanti kamu tertimpa seperti yang tertimpa orang-orang. Bahkan kamu bisa lebih parah. Karena apa? Mungkin ada faktor-faktor disebutkan. Kan konteksnya begitu tuh. Terus dipahami sebagai kutukan. Kita mau berbuat apapun menyatukan, katanya mustahil menyatukan. Bahkan ada yang bawa-bawa gini, Mas. Membuat orang redo itu semuanya, membuat manusia redo itu adalah tujuan yang mustahil bisa diraih. Karena nggak mungkin semua orang bisa redo. Itu cara berpikir yang bagaimana coba? Apa saya ungkapannya? Membuat semua orang redo redo nas goyatan lan tudrok. Itu kalimat Imam Syafi'i. Mencari redo semua manusia itu adalah tujuan yang mustahil tercapai. Ya itu kalimat benar. Ketika apa? Kita itu suka baperan kalau kita berbuat baik dinyinyirin orang. Kita berbuat amal soleh kok ada yang nggak suka. Kan kita suka begitu kan? Kalau kita berbuat salah ada yang nggak suka, wajar. Tapi kita kan sering kadang ngomongin, saya dulu sudah tak baik-baikin, sudah tak bagus-bagusin, kok masih ada yang nggak suka sama saya. Itu pengingat dari Imam Syafi'i. Memang manusia itu nggak bisa dibuat ridho semuanya. Akan ada yang nggak suka. Tapi kalimat ini dijadikan alat untuk ngembosin kita yang nggak mempersatukan. Karena apa? Karena dianggap nggak mungkin kita bisa bersatu semuanya. Kan konyol. Kemustahilan yang hakiki gitu ya. Konyol sekali. Kalau nggak salah saya pernah dengar, Ustaz. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah benar berarti. Al-Anfal ayat 5 kalau nggak. Gimana? Yang katanya walaupun kita pergi berjuang, banyak saudaramu yang nggak suka gitu. Banyak saudara kita berada di jalan Allah, tapi banyak saudaramu yang nggak suka gitu. Ya sudah pasti di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan bahkan dalam falsafah kehidupan menunjukkan akan ada selalu yang tidak suka dengan kita. Cuma kita kan diajari agar tidak terlalu risau dengan ketidaksukaan manusia. Selama ridha Allah yang kita tuju. Bukan masalah orang suka atau tidak suka, like atau dislike, tapi siapa yang like dan siapa yang dislike. Ketika kita taat, maka yang suka adalah orang-orang baik. Ya kan? Ketika kita berbuat amal soleh kebaikan, yang suka adalah orang-orang baik. Yang tidak suka lazimnya adalah orang-orang jahat. Ya kan gitu. Ketika kita berbuat jahat, kita menjadi orang jahat, yang biasanya suka adalah penjahat juga. Yang nggak suka orang-orang baik. Ya memang nggak bisa menyatukan semua itu nggak. Nabi SAW itu kurang baik bagaimana, Mas? Ada nggak yang suka sama beliau? Banyak juga. Banyak yang menuduh beliau pedofil lah, menuduh beliau suka perang lah. Tapi memang seperti itu. Jangan kan Nabi Muhammad semulia apapun tetap makhluk. Allah Rabbul Alamin saja ada yang nggak suka loh. Iya, benar. Dan Allah itu bukan berarti Allah tidak kuasa menghilangkan yang tidak suka. Bisa saja Allah buat aturan. Sedikit nggak suka sama Allah langsung dikutuk jadi apa gitu ya. Nggak suka langsung mati gitu. Langsung mati bisa aja. Tapi kenapa Allah tidak buat seperti itu? Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.